Warga negara Indonesia di New York saat ini tengah melakukan pemungutan suara untuk capres, cawapres, dan juga calon legislatif. Ada sekitar 43.000 WNI yang terdaftar di DPT Amerika Serikat. Jumlah terbesar kedua ada di wilayah New York. Iya, dan untuk melihat bagaimana situasi kemeriahan pesta demokrasi di sana, sudah ada jurnalis VOA Randy Wicaksana di TPS Queen, New York. Halo Randy, ini bagaimana situasi pencoblosan di sana? Selamat malam waktu New York, Rizky dan Sarah. Kemeriahan pesta demokrasi sudah mulai padam karena sekarang sudah pukul 8 malam dan TPS sudah resmi ditutup dan kemudian ini merangkum rangkaian pencoblosan yang sudah dimulai di tanggal 4 Februari kemarin dan berakhir di beberapa lokasi konsulat jenderal yang ada di Amerika Serikat termasuk di New York. Saya kasih langsung aja ya. Di belakang saya ini kondisinya sekarang ramai, tapi keramaian yang Anda saksikan di layar Anda saat ini bukan para pemilih, melainkan para panitia pemilu luar negeri yang sedang apa? Sedang menghitung jumlah surat suara yang masuk pada hari ini. Tapi ini bukan bagian dari rekapitulasi Sarah dan Rizky. Mereka hanya berberes, kemudian mengecek apakah surat suara yang masuk sesuai dengan data, dan tadi saya sudah mendapatkan jumlahnya. Dari 2.500 DPT yang terdaftar untuk kota New York, hanya 1.400-an saja yang datang dan mencoblos. Ini berarti hanya 56%. Belum mencapai target, karena target tentunya kita ingin partisipasi 100% ya. Dan nampaknya kembali gagal untuk mencapai 100%, karena ada aja kendalanya, seperti orang pindah rumah, kemudian yang tahun lalu daftar tiba-tiba harus pulang ke Indonesia, variabelnya lebih beragam, dan mungkin sedikit lebih berbeda dengan variabel tantangan yang dihadapi oleh panitia pemungutan suara di Indonesia misalnya. Nah, Anda bisa saksikan di layar juga tadi liputan saya dari pagi sampai dengan malam hari ini. Memang suasana TPS Sarah dan juga Rizky ramai banget. Ada beberapa sosok pesohor yang datang dan coblos yang kemudian semakin membuat para masyarakat antusias untuk berpesta demokrasi. Kalau boleh saya gambarkan tadi, semangatnya seperti semangat lebaran. Karena orang-orang Indonesia udah lama nggak ketemu, ketemuan di sini reunian foto-foto, ditambah tahun ini pencoblosan di New York bukan di KJRI, tapi di sebuah ruangan yang sengaja disewa, yang lokasinya estetik dan instagramable. Jadi saya nggak bisa kasih lihat saya karena udah gelap. Setelah keluar dari sini, Sarah, itu ada pemandangan pinggir sungai yang pemandangan langsung adalah kota Manhattan. Jadi otomatis semua dengan jari-jari ungunya pada selfie dan mengambil latar belakang Manhattan sebagai background mereka yang mungkin baru sekali nyoblos di luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Dan ini menjadi salah satu strategi memang dari KJRI untuk menarik minat para warga negara Indonesia untuk yuk datang partisipasi nyoblos dan menggunakan hak suara Anda. Karena di tahun-tahun sebelumnya kalau nyoblos di New York biasanya ke KJRI, gedungnya cantik dan bersejarah, tapi kecil sekali. Jadi nggak bisa menampung banyak orang. Jadi pantauan saya di sini tadi memang semarak banget karena orang-orang jadi betah untuk berlama-lama di sini. Selfie sama Cinta Laura juga salah satu pesohor yang tadi datang ke sini. Oke Randy, kalau tadi kan dari informasi Randy itu kayaknya keren banget begitu seru ya, gitu. seru gitu justru pencoblosan di sana. Tapi saya penasaran juga nih, ada nggak sih perbedaan mekanisme pencoblosan di Amerika Serikat dengan di Indonesia begitu? Yang paling mencuat di sini memang karena TPS-nya nggak banyak kayak di Indonesia kan ya. Kalau misalnya kita keluar rumah, mungkin udah ada beberapa opsi TPS sesuai dengan RT RW dari tempat tinggal masing-masing. Kalau di sini nggak ada RT RW dan pendataan tempat tinggal juga cenderung pindah-pindah, nggak bisa terdata oleh KJRI. Jadi ada beberapa mekanisme yang dibikin sedemikian rupa oleh pihak PPLN luar negeri. Salah satunya adalah lewat pos. Jadi kita bisa daftar dari tahun lalu kalau emang merasa malas datang untuk nyoblos atau nggak mau datang atau nggak bisa datang karena jauh rumahnya, bisa kita kirimkan surat pencoblosannya, dikirim ke rumah dulu, kemudian kita kirim ulang dan nantinya akan diterima oleh KJRI untuk direkapitulasi 14 Februari mendatang bersama dengan suara-suara lain yang udah dicoblos pada hari ini. Nah, itu salah satu perbedaan yang mencuat. Perbedaan yang kedua yang cukup mencuat adalah jari-jari ungu ini kalau di Amerika Serikat tidak berlaku untuk diskon-diskon yang berlaku di New York. Berbeda dengan di Jakarta banyak promo pasti kan? Iya benar-benar. Jadi pulang nyoblos nggak bisa nongkrong-nongkrong dulu karena diskon gitu ya, langsung pulang kayaknya. Karena kalau misalnya saya sama Rizky nanti ngincer itu gitu ya. Ya, kenyang seharian tuh pulang malam ya karena buat diskon. Oke deh kalau gitu, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan jurnalis VOA. Selamat kembali bertugas.